Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 23 Juni 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Bea Cukai Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai melakukan pemusnahan barang bukti ilegal hasil sitaan yang menjadi barang milik negara senilai 3 miliar. Seluruh barang tersebut merupakan barang yang tidak memenuhi kepabeanan dan cukai. Sebanyak 17 ton pakaian bekas ilegal asal Malaysia ini dimusnahkan di halaman gudang penyimpanan Bea dan Cukai di Desa Bagan Asahan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar oleh petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung. Sedangkan minuman keras beralkohol tinggi dibuang isinya agar tidak dapat didaur ulang kembali. Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, Tutut Basuki, mengatakan barang ilegal yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil sitaan petugas sejak 2020 hingga 2021. Adapun jumlah barang yang dimusnahkan senilai 3 miliar dengan kerugian negara 2 miliar rupiah. Selain pakaian bekas ilegal dan miras, petugas juga memusnahkan obat-obatan, 2 juta batang rokok, dan bahan komoditi. Barang-barang ilegal ini yang diselundupkan membahayakan atau merugikan negara kita dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi keamanan, kesehatan masyarakat, dan Bea Cukai sebagai salah satu perannya sebagai community protector sangat concern terhadap hal itu, dan mudah-mudahan dengan kerjasama dengan semua unsur termasuk dengan masyarakat kita perangi penyelundupan dan masuknya barang-barang ilegal di negara kita ini. Pemusnahan dilakukan sebagai perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang dilarang dan dibatasi yang dapat mengganggu perekonomian dan kesehatan. Sementara itu pemirsa, Polres Samosir melakukan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja bertempat di Mako Polres Samosir. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 158 batang pohon lengkap dengan daunnya dengan berat 34.200 gram. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis ganja dipimpin langsung Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon dan Asisten 1 Setda Kabupaten Samosir Tunggul Sinaga serta Kajari Samosir Andi Adikawira Putra. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adikawira Putra mengatakan untuk sidang perkara kasus narkoba di Kabupaten Toba sedikitnya 3-4 perkara dalam sebulan. Sedangkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan Satres Narkoba Polres Samosir dari tersangka LS sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 waktu Indonesia Barat di Gaul Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan hasil penetapan status barang bukti sitaan dari Kejaksaan menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja untuk dimusnahkan. Untuk perkara narkoba yang saat ini kita musnahkan, kami telah menyatakan lengkap atau P21 terhadap berkas perkara. Kemudian insya Allah secepat mungkin kita akan limpahkan ke pengadilan. Tentunya paling lama 2 minggu ke depan kita sudah menyidangkan perkara ini. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 29 kg sabu dan 60.000 butir pil ekstasi dari sebuah kapal nelayan di perairan Asahan. Selain barang bukti, termasuk 2 tersangka pembawa narkoba diamankan. Video detik-detik saat petugas kapal patroli Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan menghentikan kapal nelayan di perairan Asahan. Dari pemeriksaan, petugas menemukan sebuah kotak fiber yang diduga berisi narkoba dan selanjutnya barang bukti langsung dibawa ke Makolanal Tanjung Balai Asahan. Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan
Penangkapan berawal dari hasil intelijen adanya masuk narkoba yang diangkut menggunakan kapal nelayan. Petugas langsung menyisir perairan dan menemukan kapal yang dicurigai. Kemudian melakukan pemeriksaan dan benar saja ditemukan narkoba jenis sabu seberat 29 kg dan pil ekstasi sebanyak 60.000 butir. Berikut 2 orang tersangka yang diduga menyamar menjadi nelayan diamankan. Kemudian bersama-sama membentuk Satgas gabungan atau tim gabungan berhasil melaksanakan penindakan terhadap tersangka inisial A alias C. Kami berhasil melaksanakan penindakan pada saat dia akan melaksanakan transaksi narkoba berupa sabu-sabu. Petugas masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap penyelundupan narkoba tersebut dan terhadap tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan merusak rumah warga serta menimpa 2 warga yang melintas di Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Balai. Pohon tua ini diperkirakan berumur ratusan tahun. Inilah rekaman amatir warga saat sebuah pohon tua berukuran besar atau raksasa tumbang menutupi Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Balai kemarin. Tumbangnya pohon besar tersebut diduga menimpa korban yang terjebak terkena pohon tumbang tersebut. Petugas Damkar Bambang mengatakan kejadian pohon tumbang ini terjadi pada pukul 6 pagi hari. Diduga tumbangnya pohon tersebut karena termakan usia yang diperkirakan ratusan tahun. Pohon tumbang mengakibatkan 4 atap rumah warga rusak dan 2 orang pejalan kaki terluka. Petugas Damkar yang tiba di lokasi langsung memotong pohon agar tidak menghambat aktivitas warga. Sekitar pukul 7 tadi, warga menelepon saya bahwasanya mengatakan di TPO telah terjadi pohon tumbang yang mengakibatkan 2 orang terluka. Demikian, kemudian langsung kita lapor ke kantor, kita segera melapor ke TKP. Untuk korban, Bu? Untuk korban sendiri, untuk sementara yang kita ketahui dapat dari warga, ada korban 2 orang, 1 luka-luka dan 1 patah tangan. Petugas sempat kesulitan memotong pohon karena diameter yang besar. Sementara korban yang tertimpa pohon tumbang masih dalam perawatan di rumah sakit. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Muhaimin Iskandar menyampaikan orasi kebangsaan di Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah Medan. Selain menyampaikan orasi kebangsaan, Muhaimin Iskandar juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah Medan. Muhaimin Iskandar mengatakan saat ini bangsa Indonesia tengah giat-giatnya melakukan recovery pasca pandemi COVID-19 karena mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Akibat krisis global yang terjadi, World Bank merilis terdapat 40 negara yang dalam waktu dekat akan mengalami kegagalan menjalankan roda pemerintahan karena resesi ekonomi. Dikatakan meski Indonesia diperhadapkan dengan kondisi resesi ekonomi dan krisis global, namun Indonesia telah teruji mampu mengatasi dan keluar dari krisis itu. Muhaimin Iskandar menjelaskan kemampuan negara Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang terjadi karena bermodalkan kekuatan organisasi yang besar dan kokoh serta memiliki pendukung yang terorganisir dengan baik.
Melalui Al-Wasliyah dan Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam besar lainnya, Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan yang ada. Selain itu, keberadaan Universitas Islam diyakini akan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang mampu menghadapi berbagai persoalan bangsa karena tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, namun juga memiliki nilai agama yang kuat. Untuk itu, ia berharap seluruh mahasiswa harus bangga menjadi bagian dari Universitas Keagamaan Islam. Terkait dengan isu politik, Muhaimin Iskandar membenarkan bahwa saat ini PKB dan Gerindra telah melakukan langkah koalisi sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Kepada semua umat Islam harus berorganisasi. Pilih organisasi apa saja silahkan, tetapi yang jelas memiliki pemimpinnya, memiliki organisasi manajemennya, memiliki anggaran dasar yang tepat untuk bangsa kita. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh ideologi dari manapun. Sehingga rujukannya tepat. Kalau tidak NU, ya Muhammadiyah, ya Al-Wasliyah, ya Al-Irsyad, pokoknya berorganisasi. Organisasi itu akan menyelamatkan kita dari ideologi-ideologi sesat, ideologi-ideologi radikal, ideologi-ideologi yang memecah belah bangsa, termasuk liberalisme. Liberalisme ini tidak sadar telah mengacaukan kita, termasuk liberalisme itu adalah melegalkan LGBT, memberi ruang LGBT, itu liberalisme. Ini harus kita atasi dengan kita merapatkan barisan kita. Rektor Universitas UMN Al-Wasliyah Hardi Mulyono Kasur Bakti mengaku bangga mendapat kunjungan Wakil Ketua DPR RI dan memberikan orasi kebangsaan kepada Sivitas Akademika dan mahasiswa. Ia berharap kehadiran Muhaimin Iskandar memberikan semangat baru bagi seluruh mahasiswa untuk menjadi generasi penerus bangsa. Ya, ini menurut saya ini surprise bahwa kami nggak pernah mengharapkan kedatangan pejabat dan sebagainya. Tapi hari ini kami kedatangan Pak Muhaimin. Kami rasa ini berkah buat UMN, insya Allah. Saya katakan tadi holong mengalap holong, kasih sayang datang menjemput kasih sayang. Sesungguhnya kita bersaudara dan saling menguntungkan, saling membantu, saling menyempurnakan. Jadi kedatangan Pak Muhaimin menurut kami berkah buat UMN, insya Allah. Secara langsung kita sudah diserahkan secara simbolis, beasiswa 100 orang mahasiswa. Tadi saya sudah koordinasi sama Ketua Komisi 10. Insya Allah akan terus diupayakan untuk ditambah agar lebih banyak anak-anak yang tidak mampu bisa kuliah di UMN ini. Sebagai wujud keseriusan memberikan beasiswa kepada mahasiswa UMN Al-Wasliyah, Muhaimin Iskandar sudah memberikan beasiswa secara simbolik. SD Sekolah Penggerak gencar melakukan gebiar profil pelajar Pancasila yang berkolaborasi dengan orang tua. Gebiar profil pelajar Pancasila menampilkan kegiatan sesuai tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Dalam beberapa minggu terakhir, SD Sekolah Penggerak melaksanakan gebiar profil pelajar Pancasila. Di antara SD yang melakukan adalah SD Negeri 066650, Kecamatan Medan Kota di Jalan Santun Ujung Medan Kota kemarin. Di sekolah ini, sejumlah tema profil pelajar Pancasila disuguhkan. Mengawali gebiar ini dilakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Tarian persembahan oleh siswa juga disuguhkan sebelum kata-kata sambutan. Kata sambutan diawali oleh Ketua Panitia yang diselingi dengan tarian kreasi Sinanggar Tulo oleh siswa. Kata sambutan juga disampaikan komite sekolah yang dirangkai kata sambutan Kepala Sekolah Erman Syah Lubis. Guna membuat suasana lebih meriah, ditampilkan drum band oleh siswa yang nantinya akan ikut berkompetensi meraih rekor muri. Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Medan, Syaiful Riza menyatakan agar guru dan orang tua berkolaborasi memajukan sekolah ini sebagai sekolah penggerak. Beberapa puisi juga ditampilkan siswa di rangkai acara melepas siswa kelas 6 yang ditandai dengan pemberian nasi tumpeng sebagai upah-upah bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sebagai bagian dari kebinekaan budaya, disuguhkan kreasi tortor Hatta si Pisik oleh siswa yang dilanjutkan dengan tortor Batak si Gulempong. Tarian profil pelajar Pancasila oleh siswa kelas 6 disuguhkan yang dilanjutkan dengan drama Sapuraga. Kepala SD Negeri 066650 Erman Syah Lubis menyatakan kolaborasi guru dan orang tua sangat membantu gebiar ini, termasuk kehadirannya pada acara ini. Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita itu harus berputar seperti satelit. Artinya sekolah harus bergerak bagaimana terus bisa mengaktualisasikan potensi anak-anak didik kita, dan inilah wadahnya yang kami ini sebenarnya biasa tiap tahun melakukannya. Akan tetapi
mengingat masa pandemi kita dilarang bertatap muka, makanya inilah baru bisa kami laksanakan. Alhamdulillah tadi kita lihat anak-anak kita sudah tampil, sudah mengaktualisasikan dirinya dalam berbentuk kegiatan, apalagi ada satu momen anak-anak kita akan tampil bermain drum band untuk melaksanakan pemecahan rekor muri dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Medan nanti di 14 Juli. Kegiatan pelajar Pancasila ini adalah berbasis pada hasil pengembangan yang berpusat pada peserta didik, di mana kita menampilkan apa yang menjadi kemampuan, kesenangan, hobi atau yang menjadi punya potensi dari peserta didik kita. Jadi kita di sini adalah dalam rangka mendukung program dari Bapak Presiden, di mana melalui Bapak Menteri ya Pak Nadiem Makarim adalah mengembangkan sekolah merdeka, kampus merdeka. Kita mendukung program agar Indonesia menuju kepada Indonesia yang berdaulat, mandiri, ya sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Pada gebiar ini digelar pameran hasil kreasi siswa kelas 1 hingga kelas 6. Pameran ini berkolaborasi dengan orang tua, diantaranya pembuatan berbagai jenis kue dan minuman. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB secara online untuk SMA dan SMK Negeri tahun pelajaran 2022-2023 di Provinsi Sumatera Utara ditutup. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Lasro Marbun mengatakan berakhirnya pelaksanaan PPDB tersebut seiring dengan berakhirnya PPDB tahap 2 pada Selasa 21 Juni 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pengumuman ini disampaikan Lasro kepada media di Medan Rabu kemarin. Lasro didampingi Ketua Panitia PPDB SMA SMK Negeri Sumut 2022, Iksanul menyampaikan pelaksanaan PPDB sudah ditutup pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 00.00 WIB untuk SMA jalur zonasi dan SMK Negeri jalur prestasi nilai rapor. Lasro menyebutkan jumlah total calon peserta didik yang mendaftar di PPDB Sumut sebanyak 293.481 orang, yakni tahap 1 126.407 dan tahap 2 167.074 orang. Adapun jumlah total kuota yang tersedia sebanyak 144.213 kuota, terdiri dari 86.298 kuota SMA dan 57.915 total kuota SMK. Dari total pendaftar 293.481 itu, sebanyak 196.525 orang mendaftar untuk SMA tahap 1 yang berjumlah 87.110 dan tahap 2 109.415. Kemudian untuk SMK sebanyak 96.956 orang tahap 1 dan tahap 2 57.659 orang. Untuk kuota SMA telah terisi dari hasil PPDB tahap 1 sebanyak 43.149 dari total kuota 86.298 orang. Artinya 43.149 kuota tersisa akan diisi dari hasil PPDB tahap 2. Kemudian kuota SMK telah juga terisi sebanyak 23.166 orang dari total kuota 57.915 yang tersedia sebanyak 34.749, sisanya akan diisi dari PPDB tahap 2. Lebih lanjut, Lasro mengatakan kelulusan PPDB tahap 2 SMA dan SMK akan diumumkan pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 11.00 WIB. Namun sebelum itu terlebih dahulu dilakukan seleksi dan pemeringkatan calon peserta didik mulai 22 sampai 24 Juni 2022. Nah, di atas segala itu banyak hal yang belum memuaskan kepada masyarakat Sumatera Utara, kepada peserta didik, dan kepada seluruh stakeholder yang tidak bisa terlayani dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Kami mohon maaf atas nama pribadi, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan atas nama jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Segala koreksi yang kami terima, kami akan jadikan menjadi pelajaran bagi kami, dan segala sesuatu yang berhasil adalah milik masyarakat Sumatera Utara, milik Pak Gubernur, milik para media, dan milik pengawas dan pemerhati di masyarakat. Itu salah satu. Terus yang lain-lain keberpihakan, misalnya kita butuh tenaga-tenaga tertentu.
itu bisa kita lakukan. Jadi kami sebagai pengemban tugas di bidang pendidikan tentu wajib memfasilitasi setiap putra-putri Sumatera Utara yang baik yang mampu maupun tidak mampu. Calon peserta didik yang nantinya lulus di PPDB tahap 2 ujar Lasro akan mendaftar ulang pada 27 Juni hingga 2 Juli 2022. Setelah itu masa belajar mengajar dimulai pada Senin 11 Juli 2022. Pemirsa, sistem seleksi elektronik ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri SSE UMPTKIN adalah jalur seleksi yang menggunakan media perangkat mandiri berupa smartphone atau laptop yang memiliki kamera. Ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri merupakan jalur seleksi nasional yang didasarkan pada hasil sistem seleksi elektronik dari masing-masing peserta. Penyelenggaraan UMPTKIN dilaksanakan secara bersamaan oleh 58 PTKIN dan 1 PTN mulai dari UIN, YAIN, dan STAIN di seluruh Indonesia yang dikoordinasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui sistem seleksi UMPTKIN diharapkan dapat menjaring calon mahasiswa yang memiliki kemampuan yang baik dan diprediksikan dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri dengan tepat waktu. UMPTKIN merupakan kelanjutan dari SPAN PTKIN. Kedua jalur tersebut merupakan jalur masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Perbedaan SPAN PTKIN dilakukan tanpa ujian tertulis dan khusus untuk siswa berprestasi, sedangkan UMPTKIN dilaksanakan dengan menggunakan sistem seleksi elektronik untuk semua calon peserta lulusan SMA sederajat untuk 3 tahun terakhir. Ujian masuk perguruan tinggi tahun 2022 dilakukan secara daring atau online di tempat tinggal masing-masing peserta. Kebijakan ini diambil oleh Panitia Nasional dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun jalur penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, yakni Senam PTN, SPAN PTKIN, UTBK, SBMPTN, UMPTKIN, dan UM Mandiri UINSU. Adapun kuota untuk UINSU tahun 2022, jalur UMPTKIN 2016 orang untuk 31 prodi, jalur Senam PTN 612 orang, jalur SPAN PTKIN 1542 orang, jalur UTBK SBMPTN 796 orang, dan jalur Mandiri 1040 orang dan masih menunggu jadwal untuk pelaksanaannya. Pemirsa, informasi aktual ini akan kami hadirkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama dari hari Senin hingga hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam rangka mempromosikan pariwisata yang berada di negara Kamboja, Dinas Kepariwisataan Kamboja melakukan Tourism Roadshow 2022 ke Sumatera Utara bertempat di Grand Aston, Medan. Cambodia Roadshow Tourism bertujuan untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang menakjubkan di negara Kamboja melalui travel agent yang ada di Medan. Pada roadshow yang dilakukan, sejumlah staf dari Kementerian Pariwisata Kamboja menyampaikan sarana dan prasarana kepariwisataan yang terdapat di negara itu. Selain itu, pihak terkait juga menyampaikan bahwa di negara Kamboja, iklim investasi sangat menjanjikan karena potensi kepariwisataan yang sangat menakjubkan. Staf dari Kementerian Pariwisata Kamboja menyampaikan sejumlah objek wisata yang dapat dikunjungi di negara tersebut, mulai dari wisata heritage, museum, candi, kawasan hutan dan pantai, serta wisata sungai, juga mal yang bertaraf internasional.
Undersecretary of State Ministry of Tourism Cambodia H.E. Keteo Muhammad Nosri mengatakan dipilihnya Sumatera Utara menjadi tempat roadshow mengingat Sumatera Utara kota terbesar ketiga di Indonesia. Selain itu dipilihnya Indonesia untuk mempromosikan pariwisatanya karena di Kambodia menyediakan wisata halal mulai dari hotel, restoran yang sudah bersertifikat halal di bawah lembaga keislaman di negara itu. Selain itu, di Kambodia terdapat 602 kampung muslim dan di setiap kampung muslim tersebut terdapat masjid yang dapat dipergunakan wisatawan yang berkunjung ke Kambodia. Undersecretary of State Ministry of Tourism H.E. Keteo Muhammad Nosri menjelaskan, saat ini banyak penerbangan dari Indonesia ke Kambodia seperti Medan Singapura Kambodia, Medan Malaysia Kambodia, dan Medan Thailand Kambodia, sehingga banyak jenis penerbangan yang dapat dipilih wisatawan Sumatera Utara untuk menuju di ibu kota negara Kambodia yaitu Phnom Penh. Bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke negara Kambodia akan disambut dengan kehangatan dan keamanan serta kebersihan juga keindahannya. Medan is the fourth largest city in Indonesia after Jakarta, Bandung, Surabaya, with totally 40 agent tourism and 200 agent who are active and mostly doing business with tourism. And domestic outbound here is very increased. Yes, and Medan is potentially a market for our launch Muslim-friendly tourism from Sumatra, and a good air connectivity. You can travel Medan to Phnom Penh by through the Phnom Penh, Singapore, Phnom Penh, Bangkok, Phnom Penh, Kuala Lumpur to Medan. Yes. Pada roadshow ini dilakukan table talk dengan travel agent yang ada di Medan sehingga dapat bekerja sama dalam menjual paket wisata yang ditawarkan dengan berbagai paket mulai dari paket perorangan hingga grup. Seluruh travel agent sangat menyambut antusias karena dapat menumbuhkan geliat travel yang sudah lama vakum akibat pandemi. Pemerintah terus mendorong kegiatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk tumbuh dan berkembang demi terciptanya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah mulai diwujudkan melalui program peningkatan kualitas desa wisata dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat berkunjung dan menandatangani prasasti persemian anugerah desa wisata di Desa Hilisi Maetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan kemarin. Terpilihnya desa tersebut dalam menerima anugerah desa wisata bersama dengan 60 desa lainnya dari berbagai wilayah Indonesia karena kondisi kepariwisataan serta inovasi desa setempat mengenai karya inovasi dan kreatif yang kian membaik pasca negeri dilanda pandemi COVID-19. Daerah tersebut juga tidak menunjukkan kelumpuhan budaya dan adat istiadat, melainkan semakin berkembang pesat sehingga menjadi pesona yang mendukung unsur keberagaman. Kita akan ada peningkatan tentunya destinasi wisata lainnya seperti toilet hanya ada satu, kita akan tingkatkan homestay, juga kita ingin jadikan desa wisata ini sebagai tujuan kunjungan. Selagi ada WSL Pro yang sekaligus sekarang berjalan, ini menjadi bagian daripada kebangkitan pariwisata kita, khususnya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Saya lihat ini daya tariknya luar biasa. Nanti server-server dari luar negeri maupun promosi-promosi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Setelah melewati dan lulus unsur kriteria penilaian menjadi desa wisata tahun 2022 ini, penduduk desa itu mulai dari kalangan anak, remaja hingga kaum lansia tidak pernah berhenti bekerja dan mengkomersilkan ragam karya kerajinannya karena diyakini mampu menyumbang pendapatan ekonomi keluarga serta menjadi wadah pendidikan bagi generasi berikutnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga masih mendorong instansi terkait melengkapi sarana dan prasarana pendukung termasuk akses infrastruktur jalan ke sentra wisata yang harus memadai. Mengakhiri kunjungannya, Menteri membuka secara resmi event World Surf League Qualifying Series Nias Pro 2022.
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pendidikan agar kelak mampu bertanggung jawab. Perlindungan dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap sangat diperlukan dengan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik dan mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi mengatakan, untuk saat ini yang dibutuhkan adalah peran orang tua dalam perlindungan anaknya sendiri. Seto juga menjelaskan, bukan seperti zaman dulu, kemungkinan informasi yang didapatkan hanya satu dan anak selalu mengikuti dan mendengarkan orang tua. Namun zaman sekarang, informasi beragam yang diperoleh anak dari kemajuan zaman saat ini, yaitu internet. Peran orang tua saat ini bukan lagi sebagai penentu segala hal untuk anak, akan tetapi lebih mengarah sebagai sahabat untuk anak yang dapat berdiskusi dalam menempuh keputusan bersama di keluarga. Pada dasarnya anak-anak sekarang tumbuh dan berkembang berbeda dengan sebelum zaman kita. Jadi dalam hal ini mohon cara mendidik pun berubah. Ibaratnya orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman sekarang anak-anak juga lebih cerdas karena informasi banyak beragam dari berbagai penjuru. Sehingga dalam hal ini maka satu-satunya cara yang tepat adalah sejajar dengan anak, memosisikan sebagai sahabat anak. Asisten 1 Pemkab Samosir Tunggul Sinaga mengatakan pemerintah Kabupaten Samosir mengapresiasi dalam rangka mengakselerasi perlindungan anak, apalagi saat ini pemerintah Kabupaten Samosir sedang melakukan eksaminasi dan validasi kelayakan dalam upaya menjadi kabupaten yang layak anak dengan beberapa indikator yang telah dilakukan. Apresiasi dari pemerintah Kabupaten Samosir dalam rangka mengakselerasi perlindungan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa melalui Dinas P3A, K2KB itu baru-baru telah meluncing apa yang disebut dengan Kabupaten Layak Anak, KLA. Dan saat ini sedang dilakukan eksaminasi validasi kelayakan itu dengan beberapa kriteria indikator yang sudah dilakukan. Ini suatu program kebijakan oleh pemerintah kabupaten sehingga nanti perlindungan hak-hak anak itu di Kabupaten Samosir bisa dilaksanakan dengan baik. Kabupaten Layak Anak ini sudah menjadi program kebijakan pemerintah Kabupaten Samosir dalam perlindungan anak agar dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu pemirsa, ratusan warga yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Masyarakat Simalungun melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Simalungun. Aksi unjuk rasa ini dilakukan guna menolak akan dilakukannya konversi tanaman teh menjadi kelapa sawit oleh PT PN 4 Kebun Sidamanik. Dalam melakukan aksi unjuk rasa, ratusan warga dan pemuda Simalungun guna penolakan konversi yang akan dilakukan oleh pihak perkebunan PT PN 4 Kebun Sidamanik karena ingin merubah jenis tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit yang ada di wilayah Afdeling 1 Bahbutong. Penolakan konversi ini dilakukan karena akan membawa dampak kerusakan bagi lingkungan seperti yang sebelumnya terjadi di perusahaan perkebunan lain yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun. Perwakilan pengunjuk rasa ini diterima Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan hingga saat ini pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Simalungun tidak pernah menyetujui dan mengeluarkan izin konversi tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit di lokasi Afdeling 1 Bahbutong Kebun Sidamanik yang luasnya hingga mencapai 257 hektar. Kan dari Komisi 2 bersama pimpinan mungkin akan menindaklanjuti ini, akan menghadap ke Kementerian BUMN untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. DPRD Kabupaten Simalungun berencana akan secepatnya menyurati pihak Kementerian BUMN terkait protes guna menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak menyetujui adanya konversi tersebut.
Pemirsa, ratusan warga Desa Harapan Maju, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, siang tadi demo ke kantor kepala desa menuntut pelaksanaan Pilkades. Di desa ini Pilkades ditunda karena terjadi permasalahan masyarakat yang tidak berdomisili di desa tidak dibenarkan untuk memilih kepala desa. Ratusan warga ini melakukan aksi demo dengan mendatangi kantor desa dan membawa spanduk yang bertuliskan meminta kepada Presiden untuk segera mengusut permasalahan yang ada di desa mereka. Selama ini jabatan kepala desa diambil alih oleh seorang pejabat sementara dari Dinas PMD Kabupaten Langkat yang diduga sudah berkolaborasi dan membenturkan masyarakat desa agar tidak terjadi pemilihan kepala desa. Pejabat sementara yang merupakan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Langkat ini sudah menduduki 5 jabatan sementara kepala desa. Tidak hanya itu, pejabat sementara ini sudah memprovokasi masyarakat bahwa Pilkades tidak akan dilaksanakan bila warga pengungsi konflik Aceh yang berada di Barat Induk tidak ikut memilih calon kepala desa. Padahal berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2015 menyatakan bahwa masyarakat yang tidak berdomisili di wilayah tersebut tidak bisa untuk ikut dalam pemilihan kepala desa. Dinas PMD Kabupaten Langkat diduga sudah mengangkangi peraturan Menteri Dalam Negeri dengan membatalkan pemilihan kepala desa secara sepihak. Seorang warga Rudi Barus mengatakan ratusan warga desa ini hanya meminta agar adanya pemilihan kepala desa di daerah mereka karena selama ini sudah 3 tahun lebih masyarakat tidak memiliki pemimpin di desa dan diduga sudah terjadi kolaborasi antara Dinas PMD Kabupaten Langkat dan pejabat sementara yang juga merupakan seorang kepala dinas untuk mengelola dana desa selama 3 tahun lebih. Tolong diselenggarakan Pilkades desa kami. Kenapa di desa kami tidak diselenggarakan? Karena apa? Kepala Dinas PMDK Kabupaten Langkat tidak menjalankan aturan Mendagri. Yang katanya ada surat yang mengizinkan yang di luar domisili mencoblos di desa kita. Katanya ada surat. Tapi sampai detik ini surat yang dikatakan oleh Kepala Dinas PMDK Kabupaten Langkat tidak ada. Tidak ada sama sekali sampai detik ini. Rencananya bila pihak pemerintahan Kabupaten Langkat tidak melaksanakan pemilihan kepala desa, maka ratusan warga akan menutup kantor desa hingga adanya kepala desa yang baru. Melihat kasus pelanggaran terhadap hak anak di Kabupaten Karo sudah sangat tepat memiliki sebuah lembaga perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Kehadiran Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Karo diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Untuk menjadikan wilayah Kabupaten Karo sebagai wilayah ramah anak, maka kehadiran Lembaga Perlindungan Anak sangat tepat untuk mewujudkannya. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait saat menghadiri pelantikan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Karo menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab LPA sangat diharapkan untuk menjadikan seluruh wilayah di Kabupaten Karo terbebas dari kekerasan terhadap anak. Dikatakan Kabupaten Karo sesungguhnya sudah terdapat perda terkait perlindungan anak yang menjadi pintu masuk terhadap Lembaga Perlindungan Anak untuk mewujudkan Kabupaten Karo sebagai wilayah atau kabupaten layak anak. Jika dilihat dari perda yang menyangkut terhadap perlindungan anak, setiap desa sudah memiliki anggaran dan Lembaga Perlindungan Anak diharapkan mampu menyerap anggaran untuk melindungi seluruh anak agar terbebas dari kekerasan dan seluruh anak memperoleh haknya sesuai dengan undang-undang. Nantinya Lembaga Perlindungan Anak itu bisa menjadi basis gerakan dari perlindungan anak itu yang memberikan pertolongan bagi anak-anak. Lalu ternyata ada program-program besar yang sudah dilakukan dan diberikan mandat kepada 2 kabupaten tadi disebutkannya ada Labuan Batu, tetapi juga diberikan kepada Kabupaten Karo yang masuk tingkat pratama dari wilayah atau kabupaten yang layak anak. Ini juga harus dimanfaatkan oleh Lembaga Perlindungan Anak itu. Karena tidak mau bahwa pemerintah juga harus punya kelembagaan ya yang berbasis masyarakat tentunya dengan partisipasi masyarakat. Nah, ternyata selama ini itu tidak diberikan akses dan bahkan tidak tahu mungkin siapa mitranya. Dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Anak nanti saya kira sekali lagi itu akan mengambil kesempatan sebagai mitra. Jadi Komnas Perlindungan Anak penuh harap ya bahwa Tanah Karo itu harus terbebas dari kejahatan-kejahatan terhadap anak termasuk kekerasan terhadap anak.
Bupati Karo Kori Sebayang mengapresiasi Lembaga Perlindungan Anak yang sudah terbentuk dan dilantik karena akan menjadi sebuah wadah dan lembaga yang sangat penting untuk melindungi setiap anak agar terbebas dari kekerasan. Pemerintah Karo sangat mendukung sepenuhnya atas pelantikan LPA dan sudah meminta kepada lurah dan kepala desa untuk memberikan dana kepada pengurus LPA dalam menekan kekerasan terhadap anak. Kori Sebayang berharap agar LPA dapat memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk dapat memahami agar anak mendapat perhatian dan bebas dari kekerasan. Baik, karena anak itu adalah masa depan negara. Dan dengan pelantikan itu saya harapkan agar terciptalah untuk perlindungan anak bukan hanya di kota, tetapi semua di desa-desa terlindungi. Pemda mendukung sepenuhnya dan telah memberitahukan kepada kepala-kepala desa dan lurah agar memberikan dana untuk kepengurusan dan untuk perhatian kepada perlindungan anak. Bukan anaknya yang kita kursus, tapi orang tuanya yang harus kita berikan pengertian kepada orang tuanya. Karena apapun itu, kejahatan yang terjadi di keluarga dan juga kejahatan yang terjadi di luar keluarga dengan anak-anak itu adalah tetap terpusat kepada orang tua daripada si anak ini. 1, 2, 3. Kabupaten Samosir membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam pengembangan industri pariwisata. Salah satu sektor yang dianggap dapat mendukung pariwisata ini adalah sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ibu Hester, sepinya pembeli sudah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19. Sekarang semasa kopi sekarang kami sepi, nggak ada laku jualan, pengunjung kurang di Samosir, nggak ada dapat bantuan, susah cari bantuan kami. Harapannya kami semua jualan di Pelabuhan Peri Tomok, kalau bisa turunkanlah bantuan yang kayak mana lah bisa untuk kami jualan di sini, cukupnya modal kami. Itu aja permintaan kami dari semua kami jualan. Salah satu sentra UMKM yang juga cukup populer di Tomok adalah produksi kacang rondam Samosir. Kacang rondam Samosir cukup diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir. Salah seorang pelaku UMKM yang produksi kacang rondam Samosir, Hotman Gultom, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 kg kacang tanah. Namun pada hari besar permintaan produksi bisa mencapai hingga 150 kg. Hotman Gultom berharap adanya bantuan dari pemerintah
agar produksi kacang rondam Samosir miliknya bisa berkembang lebih besar lagi. Setiap harinya kita produksi 50 kilo, kurang lebih 50 kilo. Hari rame kita memproduksi kacang ini lebih dari 100 kilo. Dan setelah itu kita pernah ada mau datang bantuan dari LIPI, sampai sekarang belum ada terrealisasi bantuan itu. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya lebih meningkat lagi usaha saya ini. Disebar ini ke Labuan Kapal Ikan Batak dan juga di KMP Peri Tomok dan juga ke Tanjung Balai, ada juga ke Medan. Itulah untuk pemasaran kacang kita ini. Kalau ini khasnya ini kan karena dia direndam rasanya lebih enak. Kalau dari si hobuk memang ada juga yang direndam, tapi ada juga yang hanya digoreng biasa aja. Jadi khasnya selalu direndam, digoreng, dijemur dan digoreng kembali gitu. Ya kalau pakai kayu bakar dia lebih enak lah rasanya daripada dipakai. Kita udah pernah coba pakai gas, tapi rasanya kurang lebih enak lah dipakai kayu bakar ini. Proses pembuatan dari perendaman dengan air garam selama 2 jam, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Setelah kering kemudian digoreng dengan pasir selama kurang lebih 2 jam tanpa minyak goreng di atas kayu api yang membara dengan pengaturan suhu yang tinggi dan stabil agar tidak gosong. Selain itu, keistimewaan dari kacang rondam Samosir ini adalah menggunakan kacang kualitas super sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Kacang rondam Samosir dijual sudah dalam bentuk kemasan dan memiliki 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Jika Anda ingin mencoba wisata yang menguji adrenalin, tidak ada salahnya untuk merasakan arung jeram. Sambil menikmati suasana alam yang masih asri dan udara yang sangat segar, dipastikan akan menjadi daya tarik tersendiri. Wisata arung jeram ini berada di Desa Kapras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Dengan mengarungi derasnya hulu Sungai Wampu, dipastikan nyali para pengunjung akan terpacu. Bagi para wisatawan pemula dalam dunia arung jeram, tidak perlu khawatir karena akan dipandu instruktur yang sangat handal dan terlatih, sehingga kenyamanan dan keamanan dalam mengarungi arus sungai akan terjamin. Selain itu, bagi pemula, rute atau jalur yang dilalui adalah jalur pemula dan tetap melintasi deburan air yang bertaburan sehingga uji nyali masih tetap tertantang. Untuk jalur pemula, para wisatawan hanya dianjurkan mengarungi sungai sepanjang 5 km dengan debit air atau deburan air yang bervariasi dengan waktu 3 jam. Sedangkan jalur hobi atau bagi yang sudah mahir bisa mengarungi derasnya arus sungai selama 1 hari penuh. Para wisatawan tidak perlu merogoh kocek yang sangat dalam karena wisata arung jeram di Desa Kapras ini masih perlu promosi sehingga bisa dikenal oleh para wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Saat mengarungi arus sungai, para wisatawan akan disuguhkan dengan air panas belerang langsung dari aliran tanah karo dan pemandangan unik batu besar dengan bentuk helikopter, dan biasanya para wisatawan langsung mengabadikan dengan berfoto selfie. Camat Kutambaru David Helgot Pardede mengatakan, jika ingin menguji nyali khususnya arung jeram, maka Kabupaten Langkat adalah lokasi yang sangat tepat karena derasnya arus sungai sangat menantang dan dipastikan panorama alamnya sangat indah dan mempesona. Sudah sama-sama mengarungi arung jeramnya tadi dari Desa Kapras. Itu upaya yang kami laksanakan dari pihak kecamatan, tentu saja dengan media promosi, salah satunya dengan mengundang media untuk melakukan peliputan dan juga merasakan sendiri sensasi untuk wisata arung jeramnya tadi. Harapan saya tentu saja dengan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati, yang salah satu visinya itu adalah untuk meningkatkan pariwisata di daerah. Salah satunya yang kita lewati tadi, tentu saja kami juga harapannya akses jalan, kemudian transportasi dan juga pusat informasi akan dibangun di sini dan juga didukung oleh dinas-dinas terkait termasuk Dinas Pariwisata. Tanah Karo adalah salah satu sentra penghasil wortel dengan kualitas terbaik di Indonesia dan memiliki tingkat produktivitas tinggi. Kualitas wortel yang ada di Tanah Karo membuat wortel asal Tanah Karo menguasai pasar nasional.
Tidak dapat dipungkiri jika tanahnya yang subur dan kondisi cuaca membuat produktivitas tanaman wortel menjadi sangat baik. Meski tanahnya yang subur, namun untuk menghasilkan produksi yang baik, para petani harus memperhatikan cara tanam wortel dengan baik, yakni dengan membedeng tanah sebelum ditabur benih. Tinggi bedeng sekitar 90 cm, sedangkan jarak antar bedeng 30 cm. Hal ini dibuat agar tanaman aman dari genangan air jika curah hujan tinggi. Setelah 1 bulan masa tanam, petani wortel mulai mengatur jarak tumbuh agar pertumbuhan wortel subur dan menghasilkan umbi yang baik dan unggul. Usai pengaturan jarak tanam, juga harus dijaga dari rumput yang berada di sekitar tanaman wortel. Pembersihan rumput dilakukan sebanyak 2 kali dalam sekali masa tanam. Sementara itu, agar pertumbuhan daun menjadi baik, juga tidak diserang hama, dilakukan penyemprotan sebanyak 8 kali selama 1 kali masa tanam. Sementara itu, pemupukan treatment yang sangat penting. Untuk itu, pemupukan dilakukan 2 kali dalam sekali masa tanam. Para petani juga harus peka dengan kebutuhan air. Jika musim kemarau, petani harus menyiram tanaman dengan air sehingga tidak menghambat pertumbuhannya. Ini proses awal kita tanam mulai dari di traktor, di kipas, di bedeng, terus penanaman. Penanaman kita tabur kiri kanan biar tumbuhnya agak padat dia. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu lah, baru kita nanti semprot lalang-lalangnya mati, wortelnya naik tumbuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.